Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang procedure text. Apa itu procedure text dan apa saja karakter-karakter dari procedure text? Untuk mengetahui hal yang demikian ini, marilah kita simak penjelasannya berikut ini. What is procedure text? Apa itu procedure text? Mari kita lihat definisinya di keterangan di bawahnya. The definition of procedure text, definisi dari procedure text itu, is a text adalah sebuah teks that is designed yang dirancang to describe untuk menggambarkan how something is achieved, bagaimana sesuatu itu dicapai through a sequence of actions or steps, melalui rangkaian aksi atau tindakan or steps atau langkah-langkah gitu ya. It explains, ini menjelaskan how people perform, bagaimana seseorang itu menampilkan different processes, proses yang berbeda in a sequence of steps, dari rangkaian langkah-langkah yang ada di procedure text itu. This text use simple present tense, teks ini biasanya menggunakan simple present tense, often imperative sentences, nah biasanya juga menggunakan kalimat perintah. Bagaimana yang disebut dengan kalimat perintah? Karena di dalam prosedur teks itu kan menjelaskan langkah-langkah atau proses sesuatu. Nah, dia menggunakan perintah supaya dilakukan gitu. Kalimat perintah, contohnya begini. Untuk membuat bolu gitu, yang dilakukan adalah pecahkan 2 telur gitu ya, campurkan dengan tepung, kan ada pecahkan, campurkan, itu kan kalimat perintah. Nah, procedure text ini penjelasannya itu biasanya menggunakan kalimat perintah ya. Kemudian panggang dengan suhu 38 Celcius misalnya, kan pangganglah, kan itu kan kalimat imperatif, kalimat perintah ya. Kemudian it's also used, ini juga menggunakan the temporal conjunction, menggunakan konjungsi kalimatnya itu ya, konjungsi seperti first, pertama, second, kedua, kemudian then, kemudian artinya next, selanjutnya, finally, akhirnya, dan seterusnya gitu ya, etc. dan lain-lain. Nah gitu. Jadi procedure text itu adalah sebuah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai. Melalui apa? Melalui rangkaian aksi atau langkah-langkah. Nah itu ya. Kemudian ini menjelaskan bagaimana seseorang itu menjelaskan proses yang berbeda dari setiap langkah-langkah yang dijelaskan. Kemudian prosedur text ini biasanya menggunakan simple present tense ya, structure-nya. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Dan juga menggunakan konjungsi seperti ini, first, second, then, next, finally, dan lain-lain. Gitu ya. Itu yang disebut dengan procedure text. Kemudian mari kita lihat di slide selanjutnya, apa sih karakter dari procedure text. Nah, karakternya yang pertama adalah dia bersifat sosial. Nah, kenapa bersifat sosial? Karena ketika menjelaskan suatu proses ya, untuk mencapai sesuatu, untuk membuat sesuatu itu kan ada proses-prosesnya. Nah, itu sering dibaca oleh banyak orang gitu, dan tujuannya untuk semua orang gitu yang yang ingin mencapai sesuatu tertentu gitu. Misalnya prosedur teksnya tentang membuat kue bolu. Nah, tujuannya adalah untuk orang-orang yang ingin membuat kue bolu. Jadi bagi orang-orang yang membuat kue bolu itu, membaca prosedur teks itu, mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang dijelaskan di dalam prosedur teks itu. Nah, karena ditujukan untuk banyak orang, nah inilah yang disebut dengan bersifat sosial. Gitu. Kemudian karakter yang kedua adalah generic structure. Dia menggunakan struktur yang umum. Ya, yang pertama adalah dia harus mempunyai tujuan, goal, ya, harus mempunyai tujuan. Yang kedua harus mempunyai material, mempunyai materi atau bahan, gitu ya. Misalnya membuat kue bolu apa saja sih, gitu. Bahannya, ya bahannya ada tepung, kemudian ada telur, kemudian ada vanila dan sebagainya ya. Coklat bisa jadi pisang barangkali untuk dicampurkan. Nah itu, jadi materinya itu ada, bahannya itu harus ada. Itu yang disebut dengan procedure text. Jadi ada tujuannya, kemudian ada bahannya.
gitu. Nah, untuk bahan, not required for all procedural text. Tidak selalu melulu harus ada gitu ya untuk semua procedural text gitu. Kenapa tidak selalu harus ada bahan-bahannya itu? Karena kan procedural text itu tidak selalu tentang langkah-langkah atau proses-proses yang menjelaskan pembuatan gitu ya, yang harus membutuhkan bahan. Bisa jadi procedural text itu menjelaskan tentang hal-hal yang abstrak. Misalnya untuk mencapai kebahagiaan, langkah-langkahnya adalah yang pertama banyak senyum gitu, yang kedua jangan stres gitu. Nah, prosedur teks yang menjelaskan hal yang abstraksi ini kan tidak memerlukan material atau bahan-bahan fisik gitu ya yang nampak. Nah, prosedur teks seperti ini yang tidak memerlukan material yang nampak itu, nah itu tidak melalui harus ada materialnya, bahannya gitu ya. Kecuali seperti pembuatan kue tadi, misalnya memasak apa gitu ya, itu membutuhkan material bahan yang ada. Gitu. Makanya di sini disebutkan not required for all procedural text. Tidak selalu melulu harus ada di setiap procedural text gitu, pada setiap procedural text. Kenapa? Ya karena itu tadi. Bisa jadi procedural text-nya menjelaskan hal-hal yang abstrak, dan bisa jadi procedural text-nya menjelaskan hal-hal yang benar-benar tampak fisiknya gitu ya. Kemudian ciri-cirinya, karakternya adalah dia memakai kata-kata step gitu ya. Step 1 gitu, langkah pertama, kemudian step 2, step 3, step 4 gitu, langkah ketiga, keempat dan sebagainya. Kemudian, nah dia menjelaskan step 1 itu goal followed by a series ya, a series of steps. Jadi tujuan itu diikuti oleh seri-seri dari langkah-langkah oriented yang mengorientasikan to achieving the goal, untuk mencapai tujuan gitu ya. Misalnya gini, step 1 gitu. Step 1 itu yang pertama harus dilakukan adalah memanggang, memecahkan telur, mencampur misalnya kan. Nah, ini step 1 ini dia oriented to achieving the goal. Dia mengorientasikan, memperkenalkan untuk mencapai tujuan step 1 itu gitu. Kemudian step 2 ada lagi rangkaian-rangkaian langkahnya. Nah, ini mencapai tujuan di step 2 ini. Sehingga 1, 2, step 3 dan sebagainya itulah nanti mencapai hasil akhir, itulah yang disebut dengan goal, tujuan, ya. Jadi begitu untuk karakter yang kedua. Nah, karakter yang ketiga adalah significant lexico-grammatical features. Dia menggunakan grammatical berikut ini. Pertama, focus on generalized human agents gitu ya. Dia fokus kepada tindakan-tindakan manusia seperti biasa gitu. Kemudian yang kedua, use a simple present tense. Dia menggunakan kalimat simple present tense. Kemudian often imperative dan menggunakan kalimat perintah gitu ya. Ada kalimat simple present tense kemudian menggunakan kalimat perintah ya. Kemudian use mainly temporal conjunction. Biasanya menggunakan konjungsi ya, seperti tadi first, second gitu, then, next dan lain sebagainya. Or numbering to indicate sequence, atau membuat nomor gitu ya, membuat nomor 1 gitu, nomor 2, nomor 3 gitu. Langkahnya adalah ini, langkahnya ini. Nah, itu atau numbering untuk apa? To indicate sequence gitu. Untuk menunjukkan bahwa itu ada langkahnya gitu, ada rangkaian yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian use mainly of material processes. Nah, biasanya juga menggunakan proses-proses yang membutuhkan bahan-bahan. Ya, itu karakter dari procedure text gitu. Nah, selanjutnya adalah vocabulary atau kosakata yang sering muncul di dalam kalimat di dalam teks procedure text itu adalah seperti ini. Ada boil ya, kemudian bake, egg, garnish, broil, use, mix, slice, melt, second, add, press, push, spice, seasoning. Kemudian ada step, organize, adjust, steer, serve, bowl, cup, plate, spoon, goal, ya, material, step, knife. Nah, begitu. Kita artikan ini apa saja nih artinya kosakata ini. Kalau boil artinya
Apa boil? Merebus ya. Boil merebus, kemudian bake memanggang, egg itu adalah telur, kemudian garnish itu menghias, broil. Broil itu adalah apa broil? Broil memanggang. Kemudian use menggunakan, mix mencampur, slice memotong, melt itu melelehkan, second kedua, add tambahkan, press itu tekan, push ya tekan, kemudian spice seasoning. Spice itu adalah rempah-rempah atau membumbui. Seasoning adalah bumbu. Step langkah, organize, adjust adalah menyusun atau atur gitu ya. Kemudian stir. Stir itu aduk. Serve menyediakan. Bowl adalah mangkok. Kemudian cup itu adalah gelas atau cangkir ya, cangkir. Plate piring, spoon sendok, goal tujuan. Kemudian material adalah bahan. Step juga langkah. Knife adalah pisau. Nah, kata-kata ini biasanya sering muncul di prosedur teks yang menjelaskan apa namanya? Yang menjelaskan prosedur teks yang menjelaskan masak-memasak gitu, ya. Karena ada boil, memanggang, ada apa namanya? Merebus, memanggang, kemudian menghias dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada assignment-nya, ada tugasnya jika mempunyai waktu yang memadai, adalah kindly make at least 2 procedure text with different topic. Nah, kita diharapkan untuk membuat paling tidak itu 2 procedure text dengan topik yang berbeda gitu ya. Jadi dibuat procedure text yang menjelaskan tentang apa gitu terserah. Namun dua prosedur teks ini mempunyai topik yang berbeda. Bisa jadi yang pertama untuk membuat kue bolu misalnya, kemudian yang kedua adalah bisa jadi untuk melakukan hal apa gitu ya. Jadi membuat 2 prosedur teks dengan topik yang berbeda. Kemudian jika mempunyai waktu yang memadai, masih ada mungkin waktu di jam pelajaran ini. Nah, kita diminta untuk membaca teks ini, ya, membaca teks ini, membaca secara apa namanya, dengan suara yang lantang, kemudian direkam dan dikirimkan melalui voice note atau melalui recording, ya, dari suara-suara yang direkam gitu ya melalui voice note atau voice recording, kemudian dikirimkan ke WA saya gitu atau ke WA group gitu. Nah, membaca kalimat ini, text procedure text yang ada di contoh ini, itu membacanya kita melatih yang namanya pengucapan kata demi kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi how to practice, how to improve our pronunciation in English with reading this text gitu ya. Kita bagaimana caranya kita mengimprovisasikan atau mengucapkan kata demi kata dan kalimat dalam bahasa Inggris dengan membaca procedure text ini gitu ya. Jadi saudara bisa membaca teks ini, mungkin sebelum membacanya mungkin bisa lihat bagaimana pengucapan kata demi kata ini di kamus online gitu ya. Karena kamus online ini tinggal tekan aja icon speakernya, maka dia akan menyuarakan suara bagaimana mengucapkan kata tersebut gitu ya. Jadi sebelum membaca ini silahkan dilihat kata demi kata di dalam kamus online dan latih pengucapannya. Nah, setelah siap baru saudara baca teks ini dengan direkam melalui voice notes dan juga boleh voice recording dari rekaman di HP saudara. Ya, setelah itu ya kirimkan kepada saya, gitu ya. Nah, setelah itu jika saudara mempunyai cukup waktu, mungkin bisa membaca teks ini dan juga bisa menerjemahkannya, ya. Begitu. Nah, tujuan kita menerjemahkannya adalah untuk menambah kosakata, menambah pengetahuan kosakata yang belum diketahui. Misalnya kayak cheese itu apa? Oh, ternyata cheese itu keju gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, itu ada question. Nah, bagi saudara yang yang telah melakukan perekaman suara membaca teks prosedur teks tadi, nah boleh menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah how many persons is the cake for?
Nah, untuk berapa orang sih gitu kue yang dibuat itu gitu kira-kira. Kemudian the goal of the text is to tell about. Teks tadi itu tujuannya mengatakan apa gitu, menjelaskan apa ya. Kemudian the text is called a n gitu. Nah, teks di atas itu adalah sebuah teks apa gitu ya. Teks apa gitu. Nah, itu ya. Demikian materi kita pada hari ini yaitu tentang procedure text. Mudah-mudahan kita semua memahami apa itu procedure text dan apa saja karakter-karakter dari procedure text. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat procedure text gitu ya. Dan juga kita bisa membaca teks-teks dengan pengucapan pronunciation ya. Pengucapan kata demi kata atau kalimat dalam bahasa Inggris itu dengan tepat dan benar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.